Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian. Malam, Mas. Alhamdulillah. Berarti suara saya sampai ya, Bu ya? Sudah terdengar? Terdengar, Mas. Siap. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir pada kelas kita yang ke-12 pada malam hari ini. Alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan gitu ya sehingga kita bisa menyimak lagi, bertemu lagi gitu ya. Dan belajar kembali gitu ya pada malam hari ini. Dan ini sebuah rutinitas ya, pada hari Selasa dan Kamis malam kita bertemu untuk kuliah gitu ya. Semoga tidak kemudian menjadi hal yang membosankan untuk Ibu Bapak sekalian. Oleh karenanya kita hadirkan beberapa kawan gitu ya dari Sekolah Ilmuwan Minangkabau untuk ikut memberikan sharing gitu ya, berbagi wawasan, pengetahuan yang didapat oleh kami begitu ya kepada Ibu Bapak sekalian sehingga harapannya itu akan tersebar luas gitu ya dan Ibu Bapak bisa apa ya, meningkatkan eh, meningkatkan pemahaman dan juga kualitas proses mengajar dan mendidik gitu ya di sekolah masing-masing. Baik, ini saya undang terlebih dahulu Mas ganteng kita, Mas Matin, Mas Matin Nuhamudada. Assalamualaikum Mas Matin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Selamat malam Bapak Ibu semua. suaranya tuh yang Malam, paling ini. Mas. Ya, Siap. mohon maaf nih baru batuk jadi suaranya Waduh, agak mohon maaf sekali. pecah. Siap. Oke, dari secukupnya aja, Mas Martin ya. Jadi, Mas Martin Nuhamunada ini saya perkenalkan terlebih dahulu, Ibu Bapak sekalian. Namanya memang unik ya, eh, Martin Nuhamunada, PhD. Beliau saat ini menjadi dosen, gitu ya, dan melaksanakan Dharma perguruan tinggi di Laboratorium Bioteknologi Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada dan fokus pada biosistem dan biosintetik. Nanti kalau ada yang miss info dikoreksi aja ya, Mas Martin. Terus beliau PhD dari Denmark gitu ya, dan beberapa kali memiliki kesempatan ke luar negeri yang berkaitan dengan risetnya beliau. Jadi Bapak Ibu, kita mengharapkan malam hari ini mendapatkan wawasan update keilmuan gitu ya dari seorang yang pakar pada bidang tersebut gitu ya. Dan uh, karena Mas Martin ini juga seorang dosen gitu ya, sehingga ya sudah biasa untuk menerjemahkan terminologi atau istilah-istilah yang rumit gitu dengan bahasa yang mudah kita pahami gitu ya. Dan tantangan ya Mas Martin ya, karena saya perkenalkan juga Mas Martin, ini Ibu Bapak guru di Sekolah Ilmuwan Minangkabau ini berasal dari berbagai mata pelajaran, ya, tidak hanya pelajaran eksak, tapi juga non eksak dan juga bahasa gitu ya. Jadi bayangkan seperti Bu Marjani ini yang videonya nyala ini ya. Ini beliau guru bahasa Inggris gitu ya, dan tapi sangat antusias untuk mempelajari kebumian dan sesuatu yang eksak gitu ya. Sehingga tugas kita untuklah memberikan apa namanya memberikan wawasan dengan semudah-mudahnya gitu. Baik, sebelum kita ke Mas Martin ya Ibu Bapak sekalian, saya perlu bridging ya, menjembatani terlebih dahulu, memberikan konteks terkait dengan tema besar kita adalah ilmu kebumian. Tapi pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang uh, pengalaman Mas Martin karena Mas Martin ini backgroundnya di biologi gitu ya. Sehingga saya perlu menjembatani terlebih dahulu gitu ya bahwa ternyata bumi kita gitu ya itu
sangat erat kaitannya dengan komunitas atau eh, sebuah. Jadi gini, kalau kita masih ingat di pertemuan awal kita gitu ya, bahwa ilmu kebumian ini terdiri dari kira-kira empat semesta gitu ya, atau empat domain gitu ya. Pertama adalah geosfer, itu yang kita pelajari selama ini. Kemudian ada hidrosfer, ada atmosfer, dan ada biosfer juga gitu. Jadi ada universe, semestanya si biologi gitu ya, dan itu ternyata mempunyai peran yang tidak sedikit, bahkan 100% gitu ya, terkait dengan ilmu kebumian. Nah, di sini misalnya di dalam pembahasan geosfer sendiri atau geologi fisik gitu ya, kita itu kan mempelajari tentang batuan, dan di dalam batuan itu ada juga yang menyimpan fosil gitu ya. Nah, batuannya sendiri itu sudah merekam sebuah peristiwa geologi, apalagi kalau di batuan itu ada fosilnya, dan fosilnya itu pasti mencerminkan proses atau mencerminkan lingkungan dia hidup saat itu, atau proses matinya saat itu, dan seterusnya gitu ya. Dan itulah yang kemudian kita ambil informasi-informasi parsial begitu, terus kemudian tugas seorang saintis adalah untuk merangkai dalam sebuah story, sehingga kita memahami bahwa bumi itu terus berubah dari waktu ke waktu gitu ya, sehingga kita akhirnya masuklah ke dimensi manusia saat ini gitu ya. Dan di sini yang kemudian berkembang, Mas Martin ini masuk gitu ya, dengan teknologi yang terbaru gitu ya, yang itu kita melihat secara ini apa ya Mas ya, nggak cuma mikroskopis lagi ya, jadi nanoskopi gitu, jadi saking kecilnya gitu ya, bahwa elemen dari apa yang kita pelajari di bumi ini itu tuh bisa sampai elemen DNA gitu ya. Nah, terus kemudian kenapa kita perlu mengetahui sejarah bumi? Memang kita akhirnya adalah berusaha untuk mengapresiasi semua yang tersedia di bumi saat ini, baik sumber daya alamnya yang bernilai positif gitu ya, maupun sumber kebencanaannya gitu ya, yang notabene dalam konteks negatifnya. Jadi kita akhirnya bisa memahami mereka dari tadi sejarahnya gitu ya, semuanya tergantung di sejarahnya. Dan bumi itu ternyata ini ya, Bapak Ibu, sangat terikat dengan konteks waktu. Jadi kalau kita berbicara mengenai umur gitu ya, ternyata kita bisa merentangkan semua peristiwa yang pernah terjadi di bumi ini dalam konteks urutan atau sekuen umur waktu gitu ya, atau waktu geologi gitu ya kalau kita bicarakan. Sehingga inilah yang perlu kemudian kita memahami bahwa perjalanan bumi ini sudahlah sangat panjang dengan kacamata kita gitu ya. Ini bisa dianalogikan misalnya kalau 4,6 miliar tahun yang lalu itu tuh anggaplah 24 jam gitu ya. Kehidupan kita yang luar biasa ini itu ternyata cuma beberapa detik terakhir sebelum ganti hari gitu ya. Jadi sebegitu panjangnya perjalanan bumi kita ini. Dan iya, jadi itu Ibu Bapak sekalian, nanti kita akan belajar terkait dengan topik yang spesifik gitu ya, yang itu berkaitan dengan apa yang dikerjakan Mas Martin. Oleh karena itu kita persilahkan Mas Martin untuk memulai, begitu Mas Martin? Ya, oke, terima Iya, kasih banyak Mas Ian. iya, Mohon maaf ini silakan Mas sambil Martin. serak-serak basah. Boleh. Siap. Terima kasih Mas Ian sudah menjembatani ya Bu. Jadi ketika kita belajar mengenai bumi, tentu kita pun belajar tentang diri kita sendiri gitu. Jadi hari ini kita akan mencoba menyimak kehidupan di muka bumi ini apa aja, menyambung dari Mas Ian. Tapi mungkin untuk mengawali tadi sudah sedikit diperkenalkan Mas Ian, mungkin
di kesempatan ini saya akan lebih banyak bercerita. Jadi kita sambil ngobrol santai aja sih. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan bertanya. Walaupun di tengah-tengah saya presentasi ya, jadi santai aja. Dan di sini saya akan lebih banyak bercerita pengalaman juga. Jadi tidak akan terlalu dalam gitu ya. Dan kalau saya menyampaikan materi yang terlalu rumit, terlalu complicated, tolong ditegur. Nanti kita coba bahasakan dengan lebih mudah gitu. Saya izin share screen. Oke, jadi mungkin sambil tak kenal maka tak sayang ya. Jadi perkenalkan diri saya, Bapak Ibu sekalian, nama saya Martin, atau biasa dipanggil Nuha juga gitu ya. Jadi Martin ini dari Asmaul Husna, jadi Al Matin itu artinya kokoh itu. Cuman dulu waktu kuliah di Inggris di Edinburgh, kebetulan saya punya teman dari Kuwait gitu. Kalau di bahasa Arab Kuwait, Matin itu artinya gemuk gitu. Jadi ya nama adalah doa gitu ya. Uh, nah yang unik ini Nuha, jadi Martin itu kan cowok banget ya namanya ya. Kokoh gitu, strong gitu. Besar juga gitu. Nah Nuha ini kan belakangnya tak marbutoh ya, jadi sebenarnya nama cewek sebenarnya Nuha itu. Nah, Nuha sendiri artinya kalau nggak salah sih cendekiawan, kemudian Munada. Jadi ini sebenarnya kesalahan waktu bikin akte lahir sih, jadi harusnya tiga huruf tapi kebacut terlanjur dipakai di segala ijazah, jadi ya sudahlah gitu. Nah kalau Munada tuh kalau nggak salah dari ibu bilangnya penyeru, jadi harapannya juga bisa menyeru kepada kebaikan atau berdakwah gitu ya. Jadi itu sedikit tentang nama dari doa orang tua. Dan saat ini saya bersama dengan Mas Yen juga ada di kampus UGM sebagai staf dosen. Tapi bertahun-tahun yang lalu saya dan Yan adalah juga murid-murid dari Bapak Ibu guru sekalian gitu ya. Ini foto tahun berapa ya? Tahun 2009 2009 ini. ya ya. Ini bersama beberapa teman-teman alumni Olimpiade juga. Dan di sini pakai baju warna-warni ya. Kebetulan tuh ada Darmadi sih. Madi pakai biru itu seragamnya geologi ya Yan, ya. Ya, kebumian. Kebumian. Dan kalau biologi hijau terus ada warna yang lain. Jadi alhamdulillah banget masih bisa menjalin silaturahmi dengan rekan-rekan ini. Dan sampai sekarang pun ya masih kalau kita ketemu ya kita masih sering ya reunian itu lah, ingat-ingat dulu waktu masih zaman-zaman sekolah. Dan saat ini saya belajar tentang biologi sintetik atau bagaimana kita bisa merekayasa makhluk hidup itu ya menggunakan informasi genetik yang dimiliki makhluk hidup serta bioinformatika. Jadi apa ya namanya, pergabungan gitu antara ilmu komputer, matematika dan juga biologi. Tapi saya memulai perjalanan saya ini juga dari hal yang tak terduga. Jadi dulu waktu zaman SMP saya ini ada Mas Gilang di sini dan juga ada satu lagi rekan itu disuruh ikut lomba di sekolah, di kampus UGM waktu itu. Dari sekolah cuman dikasih tahu bahwa besok Sabtu ada lomba di UGM. Nah, ini uang 25.000 untuk naik becak ke sana ke tempat lombanya. Instruksinya cuma itu Bapak Ibu sekalian. Terus di depan pintu ditanya oleh panitia, ini siapa yang mau ikut lomba biologi, siapa mau ikut matematika, mau ikut fisika. Dan waktu itu kami bertiga pengen matematika semua. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kami gambreng di depan pintu. Dan saya kalah, jadi saya dapat biologi. Jadi itu kenapa saya nyasar ke biologi gitu ya. Nah, tapi setelah belajar tentang biologi, masuk kampus UGM, karena memang sudah lama belajar biologi saat SMA juga ya, jadi sangat tertarik salah satunya dengan keanekaragaman yang ada di
bumi Indonesia ini, terutama di Merin waktu itu. Jadi ini ada sedikit video beberapa kegiatan teman-teman mahasiswa gitu ya. Ini adalah sebuah suaranya masuk ya Yan, ya? Nggak masuk ya? Oh nggak masuk. Oh, Oke. di bagian itu, di bagian apa toolbarnya, kamu ada tulisan share voice. No, yang kecil. Toolbarnya itu di kecil. Mana ya? Jadi dia ada enggak sih, biasanya dia floating. Toolbarnya itu floating. Oh, I see. Tapi nggak apa sih, kita Bisa. lihat videonya aja ya. Jadi ini sedikit cerita tentang ekspedisi di Lombok Barat. Jadi waktu itu kita ditugaskan untuk melihat bagaimana aktivitas tambang ya, aktivitas tambang emas di Lombok Barat di Sekotong itu apakah berpengaruh terhadap lingkungan, terutama keanekaragaman hayati yang ada di pesisir di sana. Jadi dulu kalau nggak salah di Sekotong itu dulu adalah tambang besar Newmont, PT Newmont, tapi karena sudah habis emasnya kemudian ditinggal oleh PT. Nah, di Sekotong ini dulu terkenal sebagai sarang rampok gitu ya. Jadi sarang penyamun di sana banyak sekali eh, penyamun-penyamun di bukit gitu. Tapi setelah PT Newmontnya pergi, sisa tambang-tambang ini kemudian diambil alih oleh para warga gitu sih. Jadi istilahnya ganti profesi ya, yang dulu jadi penyamun sekarang jadi penambang emas tradisional. Sayangnya di sana menggunakan merkuri untuk mengekstrak emas. Jadi waktu itu beberapa dosen kami sudah ke sana duluan untuk melakukan studi awal dan ini dilanjutkan oleh teman-teman mahasiswa untuk melakukan ekspedisi dan melakukan asesmen keanekaragaman hayati yang ada di sana. Jadi ini kerjaan saya dulu waktu jadi mahasiswa dan sangat bersyukur sekali jadi eh, peneliti biologi ya di bumi Indonesia ini karena ya mau kemana lagi loh, ngapain ke luar negeri, sebuah topik riset yang bagus-bagus udah ada di halaman sendiri. Jadi ini ya beberapa dokumentasi kenangan juga bersama teman-teman waktu itu ya kita jalan, isinya jalan-jalan, sampling, lihat ke lapangan dan seterusnya. Tapi dari situ, dari kegiatan penelitian-penelitian itu, mulai muncullah beberapa data-data yang kemudian data-data itu bisa menjadi bekal ya untuk dipresentasikan, baik itu di kancah Indonesia maupun di kancah internasional. Jadi ini datanya beneran Bapak Ibu, beneran ke lapangan, jadi tidak seperti yang sedang viral saat ini gitu ya. Dan untuk mengambil data ini, kita butuh mungkin at least 6 bulan lah untuk persiapan ke lapangan sampai mengolah datanya lagi. Tapi dari situ kenal banyak orang dan koneksi itu ternyata sampai sekarang pun masih terus digabungkan, masih terus digunakan dan alhamdulillah waktu itu juga sempat iseng-iseng eh, ikut lomba di Saudi Arabia. Jadi waktu itu topiknya adalah desert agriculture atau bagaimana bercocok tanam di padang pasir gitu ya, atau bahasa lainnya ya panitia hari kiamat gitu. Karena mau menghijaukan padang pasir gitu. Jadi itu merupakan proyek dari Saudi, terutama di KAUS, King Abdullah University of Science and Technology. Itu kampusnya di sebelah Laut Merah dan mereka banyak eksperimen ini sih untuk apa namanya desert agriculture. Dan alhamdulillah lolos. Kenapa saya lolos? Karena saya satu-satunya yang daftar di topik itu sih. Ternyata setelah ngobrol dengan profesor di sana. Jadi ya bolos 1 hari untuk umroh gitu ya bersama beberapa teman. Jadi ya alhamdulillah dulu itu. Tapi memang dari kecil saya di Jogja, jadi belum pernah beneran ngekos dan baru pertama kali ngekos waktu itu ketika S2 di Inggris itu dan ya waktu itu sering juga nongkrong di rumahnya Ataka kalau pas lagi ke London sih.
Mungkin nanti Ataka belum ngisi ya. Belum. Nanti baru pertemuan ke depan kita akan sama Atakan. Oke. Ya itu dulu sering saya repotin sih dia. Dan sempat juga ikut sebuah kompetisi rekayasa genetika di US di Boston, sebelahan dari kampusnya MIT. Dan ini mungkin Ian masih kenal ya, Ya, ya baru kita reunian dengan Rizka. teman-teman juga, teman SMA dulu, temannya Ian juga di sana. Dan ini juga masih kenal mungkin ya. Itu Fafa ya. Iya, jadi masih teman-teman dedengkot dari zaman-zaman SMA Iya. ternyata sampai sekarang pun masih terus berinteraksi. Dan ini beberapa rekam jejak saya sampai saat ini. Dan alhamdulillah banyak belajar dari semua perjalanan itu, terutama ketika terakhir melakukan studi di Copenhagen di Denmark, di mana itu kota yang cukup utara. Di kotanya sangat sepi dibandingkan di Indonesia, tapi teknologinya sangat maju. Dan salah satu kemajuan dari negara kecil ini adalah dari sebuah foundation atau sebuah yayasan dari Novo Nordisk. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar Novo Nordisk. Kalau misal mungkin ada teman kerabat yang punya diabetes ya, itu mungkin beberapa insulin yang paling sering diberikan dokter itu dari perusahaan Novo Nordisk. Jadi perusahaan Novo Nordisk ini didirikan oleh August Krogh, dia Nobel laureate 100 tahun yang lalu. Waktu itu si August Krogh setelah mendapatkan Nobel, dia jalan-jalan ke Amerika dan Kanada untuk mencari mengejar sebuah publikasi. Ada salah satu perusahaan juga di Kanada yang pertama kali mereka bisa menjual insulin. Waktu itu dari pankreas sapi sih. Kenapa sih August Krogh sampai rela ke Amerika, ke Kanada untuk mencari insulin? Karena istrinya diabetes. Jadi kemudian August Krogh membeli atau apa ya kalau nggak salah membawa paten itu supaya bisa digunakan di Eropa. Tidak hanya untuk istrinya tapi juga untuk masyarakat di Eropa waktu itu 1922 ya. Dan karena memang pendirinya adalah seorang peneliti, seorang saintis, jadi perusahaan Novo Nordisk ini mereka selalu di apa sih namanya di akta yayasannya itu menyebutkan bahwa hampir 20% dari keuntungan perusahaan ini harus dikembalikan ke sains dan teknologi. Jadi uniknya perusahaan di Denmark adalah pemilik saham perusahaan itu bukan pribadi, tapi yayasan. Jadi hampir semua perusahaan di Denmark seperti itu. Makanya grand riset di Denmark itu sangat banyak sekali. Jadi dan alhamdulillah kemarin mendapatkan funding dari Novo Nordisk Foundation ini untuk melakukan penelitian di salah satu research center mereka. Nah, tentu karena perusahaan farmasi ya, jadi pusat risetnya juga terkait obat-obatan, ada tentang protein research, ada tentang basic metabolic research, ini meneliti mengenai penyakit-penyakit fisiologi seperti diabetes, penyakit hipertensi, dan seterusnya. Ada juga tentang stem cell. Nah, saya kebetulan ada di Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability. Pusat riset ini fokus hanya ke satu hal saja. Bagaimana kita mengganti petrokimia dengan namanya cell factory atau pabrik yang berasal dari makhluk hidup. Jadi di center ini kita fokus untuk gimana caranya kita merekayasa bakteri atau yeast atau kapang untuk menghasilkan senyawa-senyawa yang bisa menggantikan minyak. Jadi bukan yang dimaksud di sini bukan minyak dalam bentuk bensin gitu ya, tapi berbagai macam oleokimia, petrokimia yang bisa kita temukan di label. Kalau ke supermarket lihat labelnya ada banyak turunan dari minyak di sana. Jadi itu sedikit
background yang ingin saya sampaikan. Oke. Kemudian untuk hari ini, sebelum mungkin sambil saya latihan presentasi untuk minggu depan ya, kebetulan ada acara di Jakarta. Karena banyak hadirin yang ada di sini memiliki berbagai macam background, saya ingin mencoba memberikan persepsi saya nih sebagai seorang biologis. Bagaimana kita melihat, menyimak lebih dalam kehidupan yang ada di bumi kita ini. Ya, jadi, sorry. Jadi kalau mungkin ini Mas Yan juga lebih menguasai ya. Jadi kalau kita lihat di geologic timetable di era geologis itu manusia itu baru hidup di bumi ini mungkin baru seuprit gitu ya, baru kecil sekali, baru sebentar sekali. Tapi sangat luar biasa ya dampak yang kita berikan ke alam sampai-sampai disebut sebagai antroposen. Kita ada eranya sendiri. Kalau kita lihat di lapisan tanah itu katanya nanti bisa kelihatan era kapan manusia itu hidup dari timbunan plastik yang ada di sana gitu. Jadi itu kita manusia. Tapi ketika kita mau mempelajari, mau melihat makhluk hidup, kehidupan yang ada di bumi ini, maka kita perlu menarik jamnya jauh sekali dari billions of years ago. Dari di zaman pertama kali muncul bakteri, muncul oksigen di muka bumi, dan seterusnya. Jadi ini gambaran bagaimana kehidupan itu sudah dimulai sejak berapa nih? 4 billion itu apa ya? Miliar. 4 miliar tahun yang lalu. Jadi sudah banyak sekali makhluk hidup yang ada sebelum manusia itu hadir, dan saat ini keanekaragaman hayati yang ada saat ini itu juga hasil dari proses yang sangat panjang. Dan salah satunya bisa kita ketahui ketika kita jalan-jalan ke museum ya, museum-museum geologi mungkin yang cukup terkenal di Bandung ya, ya. Ada museum geologi di sana dengan beberapa koleksi fosil itu. Dan jika ada kesempatan mungkin nanti Bapak Ibu sekalian atau ada siswanya yang bisa jalan-jalan ke Paris mungkin atau ke London, di sana koleksinya juga sangat-sangat luar biasa sih, koleksi fosil. Sebagai bukti bahwa di bumi ini sudah pernah hidup, di muka bumi ini berbagai macam makhluk hidup. Dan ini adalah revisi pohon kehidupan terbaru, dan ternyata yang dulunya kita mungkin kalau zaman saya SMP dulu masih kenalnya ada apa tuh, Kingdom Animalia, ada Plantae dan seterusnya, yang cuma ada 5. Sekarang jauh lebih kompleks sekali dengan menggunakan teknologi DNA sequencing atau dengan membaca DNA dari berbagai macam makhluk hidup, kita bisa memetakan bagaimana keanekaragaman hayati di bumi ini sangat-sangat luar biasa. Dan masih banyak yang kita belum pahami dulu. Jadi dari perspektif seorang biologis, ketika melihat bumi yang kita tinggali saat ini ya, kita melihatnya dari perspektif biosfer, di mana itu adalah bagian dari bumi yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Biosfer ini mereferensikan pada seluruh area di muka bumi yang bisa kita tinggali atau makhluk hidup tinggali. Tapi di ilmu biologi, ilmu hayati, kita juga perlu melihat kehidupan itu di beberapa level. Yang pertama yaitu ekosistem, setelah dari biosfer tadi. Dan ekosistem di Indonesia ini sangat luar biasa ya. Kita punya berbagai macam jenis ekosistem yang bisa kita jumpai, kita teliti. Dan saya mungkin baru ke beberapa titik saja di Indonesia. Masih banyak tempat-tempat yang belum saya kunjungi. Jadi kita harus bersyukur karena memiliki keanekaragaman ekosistem yang luar biasa.
Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita akan melihat komunitas di dalam sebuah ekosistem itu ada interaksi ya antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, dan kita bisa melihat lebih dalam lagi di level populasi, dan kita juga bisa melihat ke satu organisme saja, ke makhluk hidup individual saja. Dan kalau kita masih terus zoom ke dalamnya, kita bisa breakdown lagi, melihat di organ dan jaringan, kemudian sampai ke sel, kita zoom lagi sampai organel, sampai ke atom, dan mungkin bisa lebih kecil lagi ke level kuantum. Jadi bisa dibayangkan area yang di cover oleh ilmu hayati ini sangat-sangat luas gitu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau saya ketika ditanya ada hal yang saya tidak ketahui, karena ya gimana lagi, yang dipelajari ada dari bumi sampai ke level atom gitu. Jadi tidak mungkin bisa mempelajari semua. Nah, tapi itu juga jadi sebuah kesempatan bagi kita semua yang tertarik untuk belajar tentang kehidupan ya, bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari di sana. Dan dari semua jenis makhluk hidup yang ada di bumi ini, baik itu dari bakteri, ada archaea, ada kita ya di domain eukarya, ada animalia, plantae, fungi, semua memiliki satu kesamaan, yaitu kita semua memiliki yang kita sebut sebagai DNA. DNA ini adalah informasi yang menjadi cetak biru ya, bagaimana mungkin rambut saya apakah hitam apakah pirang dan seterusnya, itu semua ada di dalam tataran DNA, dan ini tersimpan di level molekul atau level molekuler. Kecil sekali. Jadi di kesempatan ini saya akan lebih banyak melihat bagaimana kehidupan itu dari level terkecilnya di level DNA, dan apa saja sih yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki teknologi yang bisa memanipulasi DNA ini. Di itu. Nah, ini mungkin sedikit intermezzo untuk Bapak Ibu sekalian, dan mungkin Ian kalau mau ikut itu ya. Jadi di kode genetik ini dia punya sebuah aturan main gitu. Jadi ketika ini adalah sebuah namanya codon wheel table. Di sini setiap 3 basa itu akan mengkode satu asam amino, bahan baku dari protein. Nah, cara bacanya adalah kita mulai dari tengah, karena kita mulai dari G. Jadi bahasa pertamanya adalah G, kemudian bahasa keduanya adalah C, bahasa ketiganya adalah C. Maka akan dihasilkan asam amino alanin. Gitu. Kalau ini misalnya U, C, A, oh itu serin, S gitu. Nah, sekarang coba kita apa ya namanya, menerjemahkan pesan rahasia yang ada di sequence DNA ini. Jadi kita gunakan kunci jawabannya ada di sini. Coba Bapak Ibu sekalian mungkin ya 5 menit maksimal, coba kita decipher ya, kita eh, baca dari pesan DNA ini bunyinya apa sih. Itu mungkin kita coba ya, mungkin bisa, kalau ada yang punya kertas bisa sambil coret-coret. Oke, nanti kalau ada yang sudah selesai bisa mungkin diketik di kolom chat, atau mungkin ada yang mau raise hand, dipersilahkan. T itu apa, Mas? Bibi, gimana ya? T itu apa? Saya ACT Hah? itu T-nya itu apa? Oh sorry, ada satu rule lagi. Jadi di Oh, iya. biologi itu T itu nanti diganti jadi U, gitu ya. Jadi kalau di sini ada T, bisa Bapak Ibu sekalian ganti dengan U. Jadi yang pertama ini mungkin jawabannya A, Menarik C, ini. U. Jadi jawabannya huruf T. Jadi abjad pertama yaitu T. Oke.
Silakan Bu Liza. Hmm. Ya, makasih Mas Martin. Kalau Telepon, Bu. untuk siapa? Mas Martin. Ya, Kayak ya. nama pangeran dari Brunei. Oh ya, mirip nama teroris juga dulu Martin. Tuh. Kalau yang GCT berarti GCU G C A. U A, ya benar. Ya, terus A T berarti AAU ASN. N ya. Ups. Oh, jadi ini T, N. ini A, ini N. N. Oke. Terus ATG berarti A A, jadi U, U, G G, jadi Met. M berarti ya. Oh iya M ya M. Mm-mm. Terus apa lagi nih Mas? GCT berarti GCU jadi A lagi. TTA berarti UUA. UUA jadi L. Kemudian GCT GCU. A lagi. AAA AAA K. GCT GCU A lagi Mas. Itu Mas. Tan Malaka. Jadi Tan Malaka. Oke. Jadi itu ya Bu. Jadi saya nggak tahu sih kalau di kelas mungkin mau dibikin challenge ke siswanya, mungkin ada yang mau bermain di sini. Tapi harapannya itu jadi memberikan gambaran bagaimana informasi itu ternyata bisa dikode di sebuah DNA ya. Hanya dengan menggunakan 4 abjad aja ya, CGAU gitu. Ternyata bisa menghasilkan macam-macam, bahkan sampai nama salah satu pahlawan nasional ya Yan ya. Eh, eh, Salah satu tokoh bersejarah dari, kalau nggak salah dari Minang ya. Ya, Oh iya, betul. Dari Minang. Tan Malaka oke, dari Minang. dari Minang. Ya, ternyata bisa dikodekan dalam bentuk DNA gitu. Jadi nama Tan Malaka aja bisa dikode di DNA, apalagi informasi-informasi yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, pekerjaan saya itu sehari-hari menerjemahkan si DNA ini sih. Cuman dari menerjemahkan bahasa dari bakteri, dari makhluk hidup yang lain. Oke. Oke, jadi kesimpulan pertama atau pesan pertama yang ingin, kalau misalnya nanti selesai dari kelas ini banyak yang lupa, setidaknya bisa ingat bahwa DNA itu menyandikan berbagai macam informasi di kehidupan. Ya Bu Liza, apakah masih angkat tangan atau Ah, yang tadi ya? enggak, Oke. lupa nuruninnya Mas. Maaf. Oke. Oke, jadi itu yang pertama, dan saat ini mungkin sambil saya perkenalkan ya. Kalau Bapak Ibu ada yang punya Instagram selain di kampus, kami juga ada sebuah startup gitu ya, atau sebuah perusahaan rintisan yang mencoba membantu Bapak Ibu peneliti di Indonesia untuk membaca DNA. Jadi ini kami di Integrated Genome Factory namanya. Jadi kami adalah jasa layanan lab gitu, di mana Bapak Ibu bisa mengirimkan sampel berbagai macam jenis makhluk hidup yang nanti akan kami coba baca DNA-nya. Jadi sebenarnya kami masih satu teman dengan fasilitas yang ada di IT Dell kalau nggak salah, di Danau Toba ya kalau nggak salah. Jadi mereka juga punya fasilitas yang sama dengan kami, tapi di situ kalau Bapak Ibu tertarik, kita juga ada training, ada beberapa event juga sih untuk mengajak Bapak Ibu sekalian belajar DNA. Dan selain itu kami juga cukup aktif di Instagram ya. Jadi di sini kami juga selain memperkenalkan ini ke calon-calon pengguna, tapi juga kami ingin mengedukasi khalayak luas gitu sih. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat berbagai macam apa sih istilahnya reels gitu ya, video-video edukasi
dari teman-teman kreatif yang ada di IGF gitu sih. Jadi monggo bisa nanti diulik, bisa dilihat. Dan ini kemarin kami juga melakukan kegiatan pengenalan gitu ya mengenai dari sel sampai ke depan komputer ke anak-anak SMA di Praxis High School. Ini sekolah yang dibina oleh Mbak Aisyah Prastowo, alumni Teknik UGM yang kemarin S3 di Oxford kalau nggak salah ya. Mbak Ais, maybe kalau mau Yan undang juga lumayan menarik. Gitu. Jadi itu tentang IGF. Dan apa yang kami lakukan di IGF ini, kita masih berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan ya di pertemuan terakhir. Jadi kami menggunakan teknologi yang ukurannya sangat kecil untuk mencoba membaca DNA. Di sini kami menggunakan teknologi yang namanya nanopore, jadi pori-pori yang ukurannya sangat kecil sekali. Dan pori-pori itu bisa dilewati oleh si DNA. Nah, ketika DNA-nya masuk ke dalam pori-pori ini, dia akan mengubah tegangan listrik atau impedansi ya kalau Mas Ridwan bilangnya kemarin, untuk masing-masing bahasa. Kan tadi ada A, C, T, G, itu ketika lewat di sini sinyalnya akan berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi setiap hari di IGF kami merunning sampel ini, membaca sinyal listrik dan mencoba mentranslate atau menerjemahkan sinyal listrik tadi menjadi sekuen DNA atau urutan-urutan bahasa tadi gitu ya. Nah ini ada mungkin bisa nanti juga dilihat di YouTube gitu dari nanopornya. Jadi selain alat yang besar, juga ada alat yang kecil. Ini seukuran USB gitu, Bu. Jadi ini bisa dibawa ke sekolah gitu sih. Nah di situ nanti kita siapkan DNA-nya. Jadi kita harus memecah sel. Kemudian nanti DNA-nya kita tetesin di mesin, tinggal colok ke laptop. Kemudian kita bisa membaca DNA dari berbagai macam makhluk hidup. Jadi ini gambarannya di level yang kecil sekali itu ya, kalau kita zoom tadi dari bumi sampai ke molekul, ini yang terjadi di alat nanopore tadi, di mana ada protein yang membawa DNA-nya masuk ke dalam pori-pori, dan ketika DNA-nya masuk ke dalam pori-pori tadi, tegangan listrik yang ada di sekitar pori-pori itu akan berubah, dan ini yang kemudian dibaca oleh mesin. Nah, kemudian dari sinilah kita bisa mendapatkan informasi genetik dari mau itu sampel manusia, mau itu sampel tanaman, bakteri, dan seterusnya. Jadi di IGF kami hampir tiap bulan kita dapat berbagai macam sampel ya, mulai dari tanaman, tanah, terutama tanah, sering sekali tanah. Bahkan lumpia pun juga gitu. Jadi banyak kasus keracunan makanan kemarin, salah satunya cara mengujinya apakah ada bakteri-bakteri jahat di sana, bisa menggunakan teknologi ini. Gitu sih. Jadi itu yang kami lakukan di UGM. Dan satu konsep lagi yang ingin saya sampaikan sebelum saya sharing mengenai materi yang saya teliti saat ini, yaitu tentang sebuah konsep di biologi yang namanya dogma sentral. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di bidang biologi sudah sangat familiar dengan hal ini ya. Jadi DNA yang ada di dalam sel kita itu akan ditranskripsi menjadi RNA dan kemudian akan ditranslasi menjadi protein. Dan pada akhirnya yang menyebabkan apa namanya, apakah rambut kita keriting, apakah kulit kita putih, hitam, ya selain terik matahari tentunya, itu semua disebabkan oleh si protein ini. Di mana protein itu sebenarnya adalah berupa urutan berbagai macam asam amino yang berbeda-beda,
yang kemudian mereka bisa berlipat-lipat gitu ya, membentuk sebuah bentuk 3 dimensi yang salah satunya saya akan mencoba nanti Bapak Ibu kalau tertarik bisa menuju ke lamannya sendiri. Ini adalah sebuah database atau kumpulan dari penelitian-penelitian selama lebih dari 30 tahun tentang berbagai macam struktur protein yang ada dari makhluk hidup di sekitar kita. Dan ini yang mengantarkan si Demis Hassabis ya dan beberapa teman-teman mendapatkan Nobel Prize tahun 2024 kemarin. Jadi coba kita lihat ya ada molecule of the month-nya virus gitu ya, dari virus bakteri atau phage. Nah, jadi teman-teman peneliti itu akan memotong DNA, kemudian DNA-nya dipindahkan ke bakteri, kemudian si DNA yang sudah dipindah tadi kita paksa untuk diproduksi sama bakterinya. Jadi bakterinya memproduksi protein dalam jumlah yang sangat banyak, saking banyaknya sampai protein itu mengkristal. Jadi bentuknya kayak kalau kita lihat di mikroskop kayak apa sih? Segi kayak diamond gitu ya. Nah, kristal ini adalah kristalisasi dari protein-protein yang jumlahnya sangat banyak dan bentuknya sama. Yang kemudian itu kita scanning dengan menggunakan X-ray. Dari situlah kita bisa mendapatkan gambar 3 dimensi ini. Nah, itu bisa kita coba lihat. Contohnya ini adalah salah satu bagian dari si virus phage tadi ya. Coba kita lihat strukturnya. Jadi ternyata dari DNA yang ada di makhluk hidup itu bisa menjadi blueprint sebuah komponen 3 dimensi seperti ini yang kalau kita lihat itu bentuknya seperti salah satu komponen dari apa ya, gear mekanik gitu ya. Kalau kita lihat, coba kita lihat komponen yang lain. Ini lehernya kalau nggak salah. Jadi kalau kita lihat virus tadi itu ada kepalanya, ada lehernya, ada bagian base plate yang di bawah ini yang barusan kita lihat, kemudian ada kakinya itu ya. Nah ini yang tadi, kemudian ini coba kita lihat. Wah ini komponen yang mana lagi nih? Jadi ini adalah bagian-bagian protolannya dari si virus tadi gitu. Dan sekarang kita bisa menggunakan teknik dari machine learning karena kita sudah punya banyak sekali data 3 dimensi dari berbagai macam protein itu digunakan untuk memprediksi struktur protein baru hanya dari urutan DNA-nya aja. Artinya kita nggak perlu melakukan penelitian yang makan bertahun-tahun untuk bisa melihat struktur seperti ini. Tinggal di depan laptop aja Bapak Ibu sekalian. Jadi itu sedikit gambaran seberapa jauh sih teknologi kita yang tadinya hanya untuk melihat kehidupan yang ada di bumi, sekarang kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai macam hal ya, termasuk saat pandemi COVID kemarin kita sudah bisa membuat vaksin, sudah bisa melakukan surveillance atau monitoring dengan cepat karena kita bisa mempelajari, memahami DNA tadi. Jadi poin kedua yang ingin saya sampaikan yaitu kalau tadi DNA itu menyandikan informasi, sifat atau fenotip yang nanti muncul di tubuh kita atau di berbagai macam makhluk hidup lain itu berasal dari protein. Intinya adalah kalau kita menguasai 3 teknologi, bagaimana kita bisa membaca, bagaimana kita bisa menyunting, dan bagaimana kita bisa
menulis DNA, maka kita akan menguasai bioteknologi di masa depan. Jadi cuma 3 itu saja, baca, sunting, dan tulis. Dan untuk teknologi membaca DNA itu udah Nobel Prize, udah cukup lama. Jadi kita udah cukup pinter lah dalam membaca DNA dengan harga yang relatif tidak terlalu mahal. Kemudian kita sudah bisa ini teknik membaca DNA ya Bapak Ibu. Jadi ini udah lama sekali dari tahun 2000-an itu kita udah bisa dengan baik membaca DNA, tapi sekarang kita bisa membaca dengan lebih cepat. Jadi kalau dulu di tahun 90-an sampai tahun 2000 itu butuh 10 tahun untuk membaca informasi DNA genetik yang ada di manusia, itu butuh waktu 10 tahun. Sekarang cuma butuh 3 hari Bapak Ibu sekalian. Dengan harga yang kalau dulu mungkin harganya bisa jutaan dolar, sekarang untuk satu orang itu bisa cukup dengan harga di bawah 20 juta kita bisa membaca full DNA kita sendiri. Jadi harganya udah jauh lebih murah dan saat ini dari Kementerian Kesehatan itu sedang ada proyek besar dari BGSI di bawah Pak Budi Gunadi Sadikin ya untuk membuat katalog DNA manusia Indonesia untuk memperbaiki supaya kita bisa membuat obat yang lebih cocok dengan populasi kita di Indonesia. Karena selama ini kan vaksin dibikinnya ya pakai data setnya orang-orang Eropa, mungkin Cina. Nah, kalau kita punya data sendiri, kita bisa lebih membuat obat lebih baik. Dan jadi beberapa teknologi tadi, baca, sunting, dan tulis itu sudah di award Nobel Prize gitu ya. Di tahun 2020 itu diberikan Nobel Prize kepada Jennifer Doudna dan juga Emmanuel Charpentier untuk teknologi kita menyunting DNA. Jadi bayangkan besok di masa depan Bapak Ibu jika naudzubillah kita memiliki gen-gen yang kurang baik gitu ya. Misalnya ada terjadi mutasi, terjadi kanker. Nah ini kita sudah punya teknologi untuk memperbaiki DNA yang rusak tadi, yang berubah tadi kita bisa shift. Itu dengan menggunakan teknologi dari si Jennifer Doudna dan Emmanuel Charpentier. Dan istilahnya teknologi ini saking groundbreaking-nya, Bapak Ibu cukup ngetik aja di depan laptop gitu istilahnya. Jadi DNA mana yang mau diubah itu tinggal dicari gitu, di search, kemudian diedit, kemudian tinggal pesan aja ke perusahaan kayak kita ngeprint gitu ya. Nanti kalau udah dapat bisa kita injeksikan. Jadi teknologinya cukup revolusioner, tapi juga dilematis karena secara etika itu juga perlu diperhatikan ya. Karena apa yang terjadi kalau kita mengedit gen dari bayi yang baru lahir gitu. Pertama secara ilmiah apakah kita sudah bisa memastikan keamanannya, apakah sudah akurat? Yang kedua, apakah si bayi ini konsen gitu? Apakah konsen orang tua ini bisa digunakan untuk melakukan treatment ini karena treatmentnya nanti seumur hidup. Jadi walaupun teknologinya udah ada, kita masih sangat berhati-hati untuk mengimplementasikannya karena berbagai macam alasan etis tadi ya. Kemudian yang baru 2024 kemarin, di Desember 2024, yaitu justru yang dapat Nobel Prize untuk bidang ilmu hayati itu malah isinya orang-orang komputer sekarang. Jadi Demis Hassabis, David Baker ini mendapatkan Nobel Prize untuk memprediksi struktur protein yang tadi kita lihat ya ada si bacteriophage tadi itu yang dulu kita butuh waktu bertahun-tahun untuk membuat fotonya, sekarang hitungan detik kita bisa memprediksi cuma dari sequence. Jadi itu beberapa groundbreaking teknologi yang ada. Dan tentu itu semua bisa
ada karena kita mau melihat kembali ke kehidupan yang ada di bumi ini. Jadi dengan mempelajari kehidupan di sana, ketika kita sudah paham, ketika kita sudah punya basic science-nya kuat, maka kita bisa melanjutkan ke engineering, ke rekayasa. Jadi itu sih kurang lebih beberapa materi sebagai pengantar. Saya masih ada satu lagi, semoga masih nggak apa-apa ya. Ini Oke. sedikit sharing aja yang akan Atau saya mungkin Ibu presentasikan Bapak ada yang minggu mau depan. ditanyakan dulu ya, sembari Mas Martin Mhm. menyiapkan. Monggo, monggo. Sebelum ke sini, saya boleh tanya nggak? Boleh ya. Ini dari internal curiosity. Ada kasus nggak? Kadang kita lebih menyenangi atau lebih tertarik pada hal-hal negatif ya. Maksudnya gini, dengan tanda petik ya, Noha ya. Jadi dengan campur tangan kita sekarang dengan teknologi yang cutting edge gitu ya, dengan yang terkini, kita bisa mengutak-atik DNA kita gitu. Pernah nggak ada kasus malpraktik gitu misalnya? Terima kasih ya. Sangat menarik karena salah satu kompetisi yang juga mahasiswa kita di UGM ikut, yaitu adalah iGen, yaitu kompetisi rekayasa genetika. Dan di situ biasanya akan ada forum dari berbagai macam apa sih namanya institusi dunia yang berkaitan dengan security, terutama biosecurity. Jadi di tahun 2016, waktu dulu di Boston itu pertama kali FBI, jadi FBI-nya Amerika itu datang ke event ini ngasih warning ke semua peserta lomba bahwa oke, kalian you're doing a good science, you're doing great engineering, tapi tolong berhati-hati. Jadi memang teknologi ini salah satu yang dipantau oleh FBI. Jadi di Asia Tenggara kita ada beberapa fasilitas yang bisa untuk istilahnya ngeprint DNA gitu ya. Jadi kalau di printer kita itu kan ada tintanya warnanya CMYK gitu ya. Cyan, magenta, yellow, black. Kalau di printer DNA itu tintanya juga 4, tapi tintanya C, G, A, dan T. Itu ada perusahaan di Singapura dan di Jogja kita juga baru ada sih startup yang punya kapasitas untuk ngeprint DNA dan itu dipantau oleh ya para Interpol dan FBI karena sekarang Bapak Ibu sekalian bisa melihat sequence virus COVID di internet dengan terbuka gitu. Jadi kalau ada yang punya printernya sendiri di rumah ya bisa-bisa aja ya. Kita bisa ngeprint virus ya? Theoretically yes, kita tetap butuh untuk memperbanyak virusnya kan perlu apa namanya perlu inang gitu ya, jadi tetap Inang perlu ya. lab. Nah, tapi theoretically yes, dan itu yang cukup dikhawatirkan oleh teman-teman FBI. Itu sih. Oke. Oke. Nah, Ya. tapi untuk kasus mal prakteknya sih ada beberapa mungkin kalau tentang bioterorisme yang terkenal kasus antraks ya dari Rusia yang ngirim surat ada antraksnya itu. Kalau akhir-akhir ini mungkin ya mungkin karena tiap negara punya standar etika dan moral yang berbeda ya, tapi yang cukup besar waktu itu di tahun kayaknya sebelum COVID sih, ada peneliti Cina yang mengedit gen bayi yang kena HIV ya kalau nggak salah. Jadi orang tuanya HIV, jadi bayinya juga HIV. Nah itu dia menggunakan teknologi untuk mengedit apa namanya, mengedit si bayi itu supaya HIV-nya hilang. Bisa. Nggak tahu karena dirahasiakan Oke. oleh pemerintah Cina. Cuman waktu itu istilahnya dunia masih eh, mencoba istilahnya mengevaluasi teknik ini apakah aman apa enggak. Terus tiba-tiba udah ada yang nyoba dan ke manusia juga. Jadi itu sempat jadi kecaman dan Oke. akhirnya dipenjara sih penelitinya juga. Cuman untuk apakah
anaknya itu bisa tumbuh berkembang besar, nah itu untuk keamanan si anaknya kayaknya nggak dirilis sih. Dan banyak yang mungkin lab accident yang kita nggak tahu ya, jadi itu yang mungkin perlu diwaspadai juga. Oke, menarik dan sebenarnya ada apapun kalau yang berkaitan dengan sesuatu yang pinggiran gitu ya, teknologinya itu belum lagi sampai lebih. Jadi kalau kita misalnya ini ibu bapak guru ya membayangkan ada satu area tempat kita berpijak gitu yang kita tuh paham lokasinya, paham karakternya, paham kondisinya seperti apa. Nah, ya, yang dikerjakan oleh Mas Martin ini tuh kayak di pinggiran menuju kegelapan yang belum dieksplor gitu. Jadi ada riskinya, ada riski itu maksudnya ada resiko gitu ya. Tapi ada juga manfaat yang sama gitu. Nah ini menarik sekali ketika kita Iya, iya. bermain di Jadi bagian mungkin ini. Gitu. bedanya dengan teman-teman di engineering gitu ya. Kalau di engineering kan biasanya lebih ke apa namanya, dari ilmu yang sudah diketahui coba kita engineer supaya bisa bermanfaat. Kalau di bidang ilmu dasar memang kita coba untuk apa ya namanya, go beyond lah, kita coba mencari tahu hal yang baru. Cuman ya sekali lagi ilmu itu tidak ada positif negatif, tergantung penggunanya kan. Seperti kita menggunakan pisau apakah untuk bikin motong sayur atau untuk melukai orang. Itu ada Bu Fani ini. Ya, Bu Fani silakan. Terima kasih banyak Mas Martin dan Mas Yan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Mas Martin, saya ada beberapa hal yang cukup sudah lama ya membuat saya penasaran gitu. Jadi mau menanyakan dan mengkonfirmasi gitu. Yang pertama kan kebetulan saya Muslim, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu yang lain di sini apakah ada yang non atau enggak gitu. Tapi sebagai Muslim kan kita cukup concern ya dengan halal haram gitu. Nah, yang saya pernah baca gitu, meskipun saya tidak bisa memverifikasi gitu, untuk mengecek kalau dulu waktu masih di MUI, kalau sekarang kan halal haram kan pakai sistem klaim gitu ya Mas ya. Tapi kalau dulu kan memang benar-benar di tes dulu, diuji dulu gitu kan, apakah ini makanan ini atau minuman ini benar-benar halal atau tidak gitu. Nah, itu salah satunya bisa dilihat juga apakah ada DNA dari zat-zat yang memang diharamkan di dalam produk tersebut. Apakah memang seperti itukah gitu? Yang dari yang saya baca apakah benar seperti itu atau enggak gitu. Apakah itu yang pertama. Terus yang kedua, hampir mirip dengan pertanyaan Mas Yan tadi ya. Saya termasuk pecinta film-film science fiction gitu. Jadi ya cukup banyaklah film yang terkait dengan rekayasa genetika gitu kan. Nah, pertanyaan saya, meskipun sekarang kita tahu dengan berbagai macam rekayasa ini perlu ada penelitian yang mungkin etis dan tidak etis. Nah, kira-kira batasan etikanya itu di mana gitu? Di mana batasan etikanya? Apakah hal ini layak atau etis gitu? Atau penelitian yang seperti ini tuh tidak etis? Gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saya
tertarik dengan yang Banyak tadi ya, Bu. bayi tadi. Iya kebetulan waktu SMA saya biologi cuma tersesat ke kimia gitu. Gitu. SMA saya termasuk yang eh, di ikut-ikut lombanya biologi gitu kan, cuma ternyata masuknya ke kimia gitu kuliahnya. Yang ketiga itu ini Mas, saya selalu penasaran dengan eh, kalau kita baca-baca ini kan apa misalnya DNA kita ubah gitu, kita rekayasa genetika, kita rekayasa DNA kayak contoh si bayi yang mengidap HIV tadi gitu. Eh, itu kan eh, DNA-nya memang sudah mengalir di seluruh tubuh si bayi itu gitu kan. Nah, terus kalau misalnya direkayasa, bagaimana sistem rekayasanya sehingga benar-benar dia itu pure gitu, sembuh gitu. Secara teoretis ya, karena tadi kan Mas Martin bilang belum tahu juga apakah penelitiannya berhasil atau enggak gitu. Tapi bagaimana prinsipnya sampai si bayi itu memang benar-benar pure gitu di dalam DNA-nya itu nggak ada lagi virus HIV-nya gitu. Padahal kan kita tahu DNA itu ada di setiap sel kita kan gitu. Nah, berarti kan di seluruh selnya itu ada gitu bawaannya. Bagaimana cara ngapusnya gitu. Itu aja, makasih Mas Martin sama Mas Yan. Ya, terima Mungkin kasih Bu Fani. Jadi saya ya, perkenalkan Mas Martin, Bu Fani ini guru SMA 8 Padang, guru kimia. oke. Ya. Oke, Nah, terima kasih Bu Fani. Mungkin pertama tentang halal haram. Jadi memang ada teknologinya yang juga dieksplor oleh MUI ya. Kebetulan di UGM ada Pak Nanung Danardono juga yang termasuk di tim riset ini. Kami sendiri juga pernah dapat request untuk halal haram, cuman istilahnya kami bisa secara teori bisa. Jadi intinya kalau kita bisa tahu DNA yang spesifik di babi misal, nah itu bisa kita cek apakah mengandung babi atau enggak. Cuman pada akhirnya untuk penentuan halal haram ini ya harus lewat lembaga yang tersertifikasi sih. Jadi pada akhirnya walaupun secara mungkin as a scientist saya bisa mendesain sendiri, tapi semua harus melalui approval dari MUI. Cuman ada teknologinya dan sepertinya sudah banyak dilakukan juga. Selain DNA juga bisa menggunakan metabolit. Jadi bisa saya konfirmasi karena kebetulan di UGM juga salah satu apa namanya Center of Excellence halal haram halal research groupnya ada di LPPT UGM sih. Gitu. Kemudian terkait etik ini memang hal yang cukup complicated gitu ya. Tapi pada dasarnya di etika biomedis itu kita berdasar pada 4 konsep. Ya. Pertama yaitu autonomi, beneficence, non-maleficence, dan juga justice. Jadi semua dokter itu ketika melakukan treatment, terutama peneliti juga itu berbasis ke 4 hal ini. Jadi autonomi itu di mana kita percaya bahwa semua orang itu punya pikirannya masing-masing, punya kemauannya masing-masing. Jadi kalau kita mau melakukan treatment sesuatu, kita harus minta izin dulu, harus minta konsen dulu. Kemudian ada beneficence dan non-maleficence, di mana kalau beneficence itu apa yang kita lakukan itu harus memberikan manfaat positif ke pasien atau ke objek penelitian. Kalau non-maleficence itu kita tidak boleh melukai atau mencederai dari apa namanya objek kita, pasien kita. Kalau justice ini lebih ke masalah hukum sih, jadi memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke eh, kesehatan dan seterusnya. Jadi dalam penentuan etis biasanya nanti akan menimbang dari 4 poin ini, cuman memang pada prakteknya kita akan memberikan ini ke apa namanya komite etik.
Sorry. Ya, kalau di masing-masing kampus kita ada komite etik sendiri-sendiri sih, dan di komite etik itu udah ada guidelines-nya, walaupun banyak hal-hal yang gray area yang masih abu-abu, yaitu gunanya kita mengundang profesor untuk jadi di komite etik karena kita percayakan mereka ahlinya untuk menentukan apakah ini etis atau enggak. Tapi secara umum jawabannya untuk menentukan apakah penelitian atau eksperimen itu etis apa enggak ada guidelines-nya, tapi at the end ya kita kembalikan ke komite etik yang memang secara profesional mereka di training di situ sih. Ini beberapa contoh proses review etik sih ya. Kalau riset menggunakan hewan coba atau manusia, kita harus mengirimkan ini permohonan ini. Dan terkait teknik gen editing tadi ya, jadi ada beberapa teknik. Jadi kalau kita mau memastikan di designer babies atau di bayi, paling yakin kalau menggunakan bayi tabung karena yang kita edit kan embrionya, jadi masih selnya masih sedikit gitu ya. Beberapa teknik itu kita menggunakan viral delivery, jadi adenovirus, kita istilahnya virus adenovirus yang bisa ngasih kita penyakit flu dan seterusnya, itu kita kosongi, kemudian isinya, kargonya kita ganti sama si CRISPR tadi. Jadi istilahnya kita kayak nyebar virus ke tubuh kita, tapi isinya bukan virus, tapi isinya gene editing. Walaupun ini pun juga tidak bisa memastikan 100% semua selnya bisa berubah sih. Option lain menggunakan stem cell, jadi daripada cuman ngasih stem cell normal aja, stem cellnya udah kita edit sesuai kebutuhan gitu sih. Semoga menjawab Bu Fani. Baik, Oke. Bu Fani, aman ya Bu? Ya, salah nanti kalau misalnya ada yang masih mengganjal bisa ditanyakan selanjutnya. Bu Marjani, ini guru bahasa Inggris kita, Mas Martin, dari SMA 1 Batangan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Yan, Mas Martin kesempatannya. Ini mau ada 2 pertanyaan yang mau saya ajukan Mas Martin. Yang pertama itu kembali ke judul kita malam ini ya Mas ya, menelisik sejarah bumi dari fosil hingga DNA tracing. Nah, itu ketika 2 hal ini kalau jika fosil dan DNA itu memberikan informasi yang berbeda, katakanlah begitu ya Mas. Nah, bukti mana yang lebih bisa kita percaya? Apakah yang dari fosil atau yang dari DNA? Itu yang pertama Mas. Kemudian yang kedua, bagaimana para ahli ya Mas ya mendeteksi DNA begini, misalnya para korban kecelakaan gitu ya, misalnya kecelakaan pesawat atau apa, yang postmortem itu Mas. Sementara apakah DNA-nya itu tidak rusak, jadi kan dari fingerprint-nya atau apa. Nah, itu bagaimana caranya? Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Bu. Jadi yang pertama terkait fosil dengan DNA ya. Saya sebenarnya bukan pakar di bidang ancient DNA. Kebetulan si Iga yang kita undang untuk summer course, ternyata dia bisa ke Indonesia ya besok Juli, dan beliau pakar dari ancient DNA ini. Tapi kalau sebatas pengetahuan saya, yang lebih valid adalah DNA. Cuman kalau kita lihat fosil itu kan umurnya biasanya lebih tua daripada sampel-sampel yang masih kita bisa ambil DNA-nya. Jadi untuk fosil-fosil yang sangat tua sekali untuk makhluk hidup di era yang tua itu DNA-nya udah hampir impossible dapat, kecuali dia terperangkap dalam es gitu ya misalnya. Jadi itu sih. Tapi yang jelas lebih akurat DNA. Contoh paling mungkin nanti dikoreksi ya. Paling gampangnya adalah dinosaurus
yang model-modelan Archaeopteryx gitu ya. Kalau dulu mungkin sering nonton Jurassic Park kan kayak kadal gitu. Tapi setelah ketemu fosil yang ke-trap di ember dari Cina, ternyata semua punya punya sayap feather kayak burung gitu. Jadi setelah di trace kayaknya model untuk apa namanya model dari dinosaurus yang jenis itu kayaknya lebih dekat dengan Aves gitu sih. Jadi itu beberapa info terbaru baru tahun lalu yang juga terekam. Jadi artinya dari fosil kita agak susah untuk benar-benar apa ya mereka ulang struktur biologisnya. Tapi kalau dari DNA kita langsung bisa membandingkan dengan makhluk hidup yang ada sekarang gitu sih. Jadi secara tingkat keakurasian menurut saya lebih akurat DNA. Gimana Mas Yan as a geologist? Izin membaca screen ya Mas ya. Ini saya share ibu-ibu. Jadi ada satu buku yang bagus yang beberapa waktu lalu saya beli. Namanya The Dinosaurs Rediscovered. Ini sudah cetak beberapa kali sih. Tapi pada intinya adalah dalam buku itu dijelaskan dengan perkembangan teknologi yang kita miliki sekarang. Kalau dulu itu secara konvensional kita ketemu fosil, terus kemudian kita pelajari morfologinya, bentuknya, gitu, terus kemudian akhirnya bisa apa istilahnya merekonstruksi atau mereka ulang bentuknya kan seperti apa gitu ya. Dan kita waktu itu kan secara konvensional kenal tuh dinosaurus tuh lebih dekat dengan reptil gitu kan. Jadi sesuatu yang bersisik dan seterusnya. Tapi memang seperti tadi sudah disampaikan Mas Martin ya, dengan teknologi yang terbaru kita itu bisa memodelkan 3D-nya dan ada temuan-temuan yang lebih lebih lengkap dan seterusnya gitu ya. Sehingga kita bisa mengenali bentuk tersebut itu ternyata bukan hanya semacam kulitnya saja, tapi ternyata ada apa Mas ya, jadi kayak filamen gitu ya, jadi lebih kayak ada apa tekstur yang kalau sekarang itu lebih mirip ke bulu gitu ya. Jadi beda ya rambut dengan bulu ya Bu ya. Jadi bulu itu lebih kayak seperti unggas gitu. Ini kok ada dinosaurus, dia mempunyai mempunyai tekstur seperti bulu. Nah, akhirnya rekonstruksi dinosaurus itu menjadi berbeda sekali. Yang awalnya dunianya itu dipenuhi dengan reptil, tapi sekarang ada variasi yang lebih dekat ke aves gitu, yang ke arah burung. Sehingga kemudian penelitian itu berkembang sampai membandingkan satu anatomi tulang satu dengan yang lain gitu ya, Bu Mas. Jadi sehingga tahu, oh ini memang kayaknya lebih dekat dengan burung deh, karena dia bisa ada gliding gitu ya, ada teknologi kalau elang kita ya, kalau di zaman sekarang ada elang itu tuh dia tidak mengepakkan sayap tapi dia bisa manuver ke kanan kiri gitu ya, itu namanya gliding. Jadi ada dinosaurus tertentu yang dia itu mencari mangsa atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu tidak jalan tapi gliding seperti itu. Jadi perkembangan itu, teknologi itu akhirnya bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk memahami dulu itu bentuknya seperti apa sih dinosaurus ini kalau konteksnya dinosaurus. Nanti kalau untuk konteks ke flora tentu juga akan semakin kaya lagi pemahamannya gitu Bu Mas. Jadi kalau dari segi segi mana yang bisa lebih valid gitu ya. Kita tentu akan menjawab DNA kalau sekarang gitu ya, karena DNA itulah yang menjadi satu huruf aja berbeda itu beda ya Mas Martin ya gitu kan. Jadi itu lebih lebih bisa mendeskripsikan objek tertentu gitu Bu. Tapi kalau kalau fosil saja gitu ya, fosil yang zaman dulu itu kan yang tersisa adalah cangkang-cangkang kerasnya. Nah, kadang-kadang cangkang-cangkang kerasnya ini sudah tidak asli pula gitu kan. Artinya bahannya itu sudah terubah dengan material yang lain, cuma bentuknya yang akhirnya masih tercetak seperti itu. Begitu Bu Mansini. Itu Ya, Mas jadi Mati. sambil apa ya menegaskan lagi bahwa dari fosil itu kita nggak bisa mengambil DNA-nya lagi karena sudah Ya, berbatuan. Kecuali sampel-sampel yang terperangkap di rawa-rawa karena asam ada jaringan yang masih cukup
utuh atau di kalau yang terakhir sih mammoth ya, mammoth dan Di juga es itu ya. hewan. Di es itu masih bisa. Bahkan ada Ya, startup yang berusaha untuk kayak Jurassic Park gitu nge-resurrect mammoth tuh ada beneran ya. startupnya Ya. di es gitu. Oke. Pertanyaan kedua tadi Bu Marjani. Ya, bagaimana? Terima kasih Mas Sian, Mas Martin. Ini yang kayak kasus-kasus kecelakaan gitu ya Mas, kayak kecelakaan Oh pesawat. iya, benar-benar. Forensik Mas. Forensik Iya, ya, itu cukup rutin dilakukan, tergantung dari apa namanya, butuh sedetil apa sih. Jadi DNA itu bukan materi organik yang mudah terurai sebenarnya, dia cukup stabil, jadi tidak mudah rusak sih. Bahkan dari sampel-sampel di koleksi di London Natural History Museum, dari sampel-sampel yang dibawa dari Indonesia di abad-abad 19-18 itu masih bisa di sequencing gitu sih. Jadi bisa. Cuman kembali ke kebutuhan praktis di forensik sih. Dan beberapa alumni kami juga bekerja di kepolisian. Kalau yang paling awal dilakukan yaitu pencocokan dengan saudara atau kerabat dekat. Nah, itu paling mudah kita menggunakan teknologi yang namanya restriction fragment length polymorphism. Intinya DNA kita potong-potong secara acak dengan menggunakan enzim. Kalau potongannya sama, maka biasanya kerabat dekat itu. Tapi kalau misal mau lebih yakin lagi, misalnya tes paternity ya, bapak anak, apakah benar ayahnya ini, bisa menggunakan RFLP, atau kalau mau lebih canggih menggunakan sequencing tadi itu jauh lebih akurat. Tapi untuk prosesnya di lab biasanya diambil DNA, entah itu dari swab atau potongan jaringan, bisa kulit atau yang lainnya. Kemudian nanti selnya kita pecah, kita ambil DNA-nya. Kemudian baru dilakukan beberapa teknik tadi. Semoga memberikan gambaran ini. terima kasih Mas. Baik, selanjutnya Bu Lilis Suryani. Bu Lilis. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yan, terima kasih Mas Martin. Seperti Bu Marjani tadi, saya juga dari bahasa Inggris. Mohon maaf sebelumnya kalau nanti pertanyaannya dianggap tidak cukup ilmiah karena memang bidangnya bukan dari sini. Nanti orang biologi menganggap ini kok ditanyakan. Mohon maaf kalau seperti itu nanti Mas ya. Tadinya saya mau nanya apa tujuan baca DNA selain misalnya yang sudah sama kita ketahui itu yang umum ketahui untuk tes paternity gitu ya, garis keturunan gitu ya Mas ya. Tapi setelah mendengar penjelasan Mas Martin itu ternyata bisa juga untuk pengobatan ya. Bahkan di China sudah dilakukan untuk mencoba mencegah HIV kepada anaknya. Lalu apakah ini juga bisa Mas termasuk diabetes itu tadi yang Mas pernah jelaskan di luar negeri itu, apakah bisa juga yang orang tua ada diabetes kemudian anaknya lahir kita langsung edit gitu loh Mas, DNA-nya sehingga anaknya terbebas nanti dari diabetes gitu Mas ya. Itu satu. Kemudian apa bisa juga nanti dengan mengedit DNA ini bisa juga mengedit seseorang, misalnya orang tuanya berambut keriting, dia ingin anaknya berambut lurus sehingga ada DNA yang dia edit, kemudian anaknya nanti tidak keriting lagi jadi berambut lurus. Lalu pertanyaan selanjutnya dari itu, apakah nanti pada tataran lanjutannya bisa nanti seorang anak karena DNA-nya sudah diedit ketika melakukan tes paternity itu tidak jadi keturunan lagi gitu ya, tidak DNA lagi gitu Mas ya. Itu Mas. Kemudian kaitannya dengan alam gitu Mas ya. Apakah adakah sesuatu yang bisa dilakukan dengan edit DNA ini untuk mencegah bencana di masa depan? Ini kan Mas, terima kasih Mas dari seorang guru yang awam dengan biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Terima kasih Bu Lili. Jadi ini saya jadi nostalgia waktu S2 dulu karena ada satu mata kuliah yang namanya
social dimension of synthetic biology, di mana kita mencoba benar-benar mengeksplorasi berbagai macam dilema dan etika yang bisa terjadi dengan teknologi ini. Walaupun saat ini bisa saya bilang bahwa implementasinya belum sejauh itu di klinis. Jadi biasanya aplikasi klinis itu sedikit lag behind dari riset, tentu karena ada institusi yang mewajibkan riset itu harus diuji dengan beneran gitu ya. Ada uji klinis fase 1, 2, 3 sampai beneran bisa diimplementasikan. Dan di dunia saat ini belum ada yang secanggih yang Bu Lili ya kalau tadi disampaikan. Jadi secara praktis masih cukup jauh, terutama di Indonesia. Tapi terkait penggunaan sequencing untuk konsultasi genetik, itu kita ada profesi konsultan genetik, Bu. Kebetulan yang memberikannya kayaknya baru IPB aja ya kalau nggak salah. IRC. Jadi di IGF kami juga sering menerima sampel manusia. Salah satu aplikasinya yang pertama yaitu konsultasi genetik. Jadi biasanya dari dokter. Jadi kami nggak boleh sequencing langsung dari pasien, harus lewat dokter. Itu akan men-sequencing pasangan suami istri yang mau berencana memiliki anak gitu ya. Tapi tidak sampai ke terus anaknya mau dibikin kritik apa enggak, itu masih lumayan jauh in the future. Tapi setidaknya kita bisa mengetahui resiko-resikonya. Apakah misalnya di kasus talasemia, kebetulan di Indonesia talasemia itu cukup tinggi, jadi memang rutin dilakukan riset di UGM untuk screening talasemia. Jadi ketika pasangan suami istri ini memiliki bakat talasemia, maka mereka kalau mau punya anak ya sudah harus mempersiapkan diri sih. Jadi lebih prepare. Itu juga bisa dilakukan untuk diabetes, dan yang sedang banyak dilakukan sekarang di Indonesia yaitu farmakogenomik. Jadi ternyata obat, jadi kalau kita dapat obat dari dokter, itu belum tentu jenis obat yang sama ketika saya dan Mas Yan memakai, itu belum tentu obatnya efektif ya. Mungkin di Mas Yan lebih toleran, saya lebih bisa memakai obat itu. Karena untuk obat-obat kemarin yang ada di list itu seperti obat penurun tekanan darah dan seterusnya. Dan kalau salah ini bisa fatal. Jadi selama ini kan kita menggunakan obat, ya pokoknya kalau demam semua paracetamol gitu ya. Kalau asam urat dikasih obat ini. Padahal tiap orang itu unik sebenarnya. Jadi sekarang ya lagi dimulai kita coba gandeng dengan rumah sakit akademik di UGM, yaitu sebelum pasien itu mendapatkan obat yang mahal, itu kita screening genetik dulu untuk memastikan bahwa obat itu memang sesuai gitu. Kalau obatnya sesuai, kita bisa ganti dengan yang lain. Dan saya sendiri kemarin karena mau ngetes teknologi ini, jadi saya ngambil darah sendiri terus saya ujikan farmakogenomik di lab sendiri sih. Jadi kemarin udah bisa lihat profilnya. Selain itu juga untuk organ transplant misalnya untuk memastikan bahwa cocok apa enggak organnya gitu ya. Jadi secara sequencing itu udah banyak digunakan di ranah klinis. Tapi untuk editing DNA tadi masih cukup jauh. Tapi kalau kita misalnya sudah mampu sejauh itu, pertanyaannya kembali ke 4 konsep etik tadi sih. Misalnya mau ngubah rambut lurus ke keriting dan sebaliknya. Pertanyaan pertama, beneficence. Jadi keuntungannya apa buat anak? Apakah itu sangat penting dalam tanda kutip dibandingkan dengan resikonya? Jadi kita harus menimbang. Ketika kita edit, itu kan ada resiko. Misalnya Bapak Ibu punya dokumen Word gitu ya, terus di Ctrl F, dicari kalimat unggulan misal. Nah, kita mau ngedit unggulan yang di halaman 1, ternyata di halaman 100 ada juga yang sebenarnya nggak mau kita delete, tapi karena kita kurang hati-hati ke delete. Jadi kita perlu menimbang
ya itu tadi beneficence dan malevolence ya, positif dan negatifnya berat yang mana. Nah, kecuali untuk eh, sifat-sifat yang mungkin life threatening gitu ya. Jadi ya kalau kita nggak kasih apa-apa, resiko meninggalnya besar. Jadi ya lebih mending dikasih treatment. Jadi kembali ke ranah etik tadi sih. Dan walaupun kita bisa sebagai orang awam gitu ya, tapi sebaiknya kita serahkan ke komite etik yang memang apa namanya, memang relevan. Dan ke depan ada profesi konsultan genetik gitu sih. Jadi nanti kita bisa konsul dulu terkait concern-concern kita tadi. Ya, semoga menjawab Bu Lili. Ya, ada satu lagi tadi pertanyaanku dari Oh, ada satu lagi ya? terkait dengan bisakah kita edit DNA editing itu akan atau gini, mungkin bukan mempengaruhi tapi berkaitan dengan proses-proses yang lebih besar. Misalnya untuk menanggulangi bencana dan sebagainya misalnya. Ini kelihatannya Oke. agak jauh sih, cuma Ya, saya paham. coba bantu jawab ya, Mas Martin. Jadi Bu Lili Suryani, jadi gini, sebetulnya bukan yang kemudian gini, kita itu kan hadir di bumi ini, itu kan meningkatkan atau mengusik keteraturan bumi ya. Jadi bumi itu mempunyai self healing. Jadi mempunyai cara untuk menyeimbangkan semua komponen yang tidak seimbang gitu ya. Nah, di biosfer sendiri gitu ya. Ya kalau kita berbicara DNA itu berarti kaitannya dengan biosfer ya, Bu ya. Itu juga mempunyai keteraturan itu ya. Nah, cuma kehadiran kita itu ternyata berpengaruh kepada keteraturan itu. Jadi kita mengusik, tanda petik ya, mengubah, mengganggu keteraturan itu sehingga kemudian secara holistic domino effect seperti waktu kita bahas dulu ada butterfly effect gitu ya. Jadi kepakan sayap kupu-kupu di Amazon itu bisa menyebabkan tornado di Amerika Utara gitu. Itu hanya untuk mengilustrasikan bahwa ternyata small thing itu bisa secara akumulasi menyebabkan sebuah peristiwa yang besar gitu ya. Nah, itu kalau dari sisi kita hadir menginterupsi keteraturan itu. Nah, cuma yang menarik lagi sebetulnya kita bisa bawa ke sini Bu Lilis. Jadi pembahasannya adalah gini. Bisakah kemudian DNA editing itu menyokong sustainable living gitu ya. Jadi di saat ini kita sudah tidak bisa mengelak bahwa kita hadir berperan aktif untuk mempercepat climate change dan seterusnya, pemanasan global, terus bencana menjadi lebih sering dan seterusnya gitu ya. Tapi terus bisakah kita kemudian menggunakan DNA editing ini untuk mempersiapkan diri kita gitu ya untuk bisa lebih bertahan hidup. Bisa nggak nanti Mas Martin coba di ini ya Ya, diiyakan atau ini dikoreksi gitu ya. kebetulan Misalnya kita menggunakan DNA editing untuk biar tanaman padi itu lebih tangguh terhadap kekeringan misalnya, gitu kan? Seperti yang tadi diilustrasikan Mas Martin menjadi panitia hari kiamat karena mengubah gurun pasir menjadi lahan yang lebih hijau, gitu kan? Itu kan tanda-tanda kiamat ya. Ini kita astagfirullah ini nggak bercanda, cuma itu ya itu sebuah ini ya, sebuah ironi. Tapi maksud saya adalah kita tuh punya potensi, possibility untuk melakukan itu, ya kan Mas? Atau misalnya biar hewan iya, itu dan tidak. sudah dilakukan ya. Nah, sudah dilakukan apa lagi Bu ya? Jadi ada praktisnya juga. Atau kalau itu kalau dari tumbuhan mungkin etikanya lebih tanda petik lebih ringan gitu daripada ke animates gitu ya. Misalnya kalau untuk hewan bisa nggak Mas? Jadi misalnya kita mengedit hewan tertentu yang terancam punah gitu ya, sehingga dia lebih tangguh dengan perubahan cuaca gitu. Bisa nggak sampai ke sana gitu? Kalau bisa enggaknya saya kurang tahu, tapi 3 minggu yang lalu saya ikut membantu mengisi
workshop summer course di peternakan UGM dan topiknya memang gene editing di livestock sih, di ayam, Oke. di cattle. Tapi dari yang saya dengar dari pembicara-pembicara yang datang, itu lebih bagaimana membuat si ayam unggas misalnya lebih tahan dengan penyakit gitu. Jadi nggak sampai yang apa ya, ya kayak ya emang sekarang border antara science dan fiction tuh makin tipis sih. Tapi memang sudah mulai. Untuk tanaman di UGM pun kita punya pakar, ada Profesor Endang yang menggunakan gene editing untuk membuat anggrek itu jadi lebih kecil gitu ya. Jadi nggak perlu nanam anggrek besar-besar, tapi anggreknya cukup satu pot kecil tapi bisa berbunga dan seterusnya itu sudah dilakukan. Dan tentu saja Ya. untuk agriculture itu untuk membuat crops yang lebih tahan dengan climate change itu juga salah satu topik besar yang dilakukan sih. Ya. Ya itu ya Bu. Jadi semoga bisa menjawab atau memberikan gambaran lah paling tidak gitu. Baik, ini Bu Melty, mungkin terakhir ya Bu Melty. Bu Melty ini guru kita dari Solo, dari Gunung Oke. Talang. Dan Gurun Talang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yan, Mas Martin yang sudah memberikan kesempatan. Ini materi yang sangat menarik dan ini juga makin lama makin berkembang nampaknya. Dan saya dari awal sampai saat ini coba menghubung-hubungkan. Jadi karena belum tahu, tapi menghubung-hubungkan, oh ini ternyata mungkin ini ya, tapi apakah salah ini? Yang pertama tentang anggapan nih, tadi ada kalimat yang mengatakan bahwa ada DNA ini kan dipengaruhi oleh protein. Pantesan ada dulu teman rambut anaknya bagus. Jadi hitam, kenapa rambutnya bisa begitu? Katanya ketika hamil sering makan makan kacang hijau yang direbus setiap pagi. Berarti kalau kacang hijau kan proteinnya tinggi. Berarti mungkin saja karena salah satu tadi, oh ini dipengaruhi oleh rambut. Nah itu, apakah benar ini Mas? Kemudian ada lagi yang bilang bahwa saya semenjak vaksin nih, tekanan darah saya tinggi, gitu. Semenjak itulah saya diidap tekanan darah tinggi. Makin setelah divaksin kita rasanya darahnya udah halo? Ya, Terpotong ya. ke Chris mungkin lost sinyal. Oke, tapi tadi Tapi pertanyaannya tapi perangnya perang virus katanya. Bahkan sekarang kan ada lagi hantavirus. Nah, ini kan ditakuti walaupun tidak sebesar COVID, tapi saya melihat tikus, wah jangan-jangan nanti ada hantavirus nih, nanti mempengaruhi. Berarti itu kan nanti mempengaruhi dipengaruhi juga. Dan juga saya melihat kemudian ada tadi edit gen. Nah, kan ada lagi tuh yang lagi viral sekarang, ada dokter ilmuwan dari Cina katanya yang mengklaim bahwa bayi kembarnya itu adalah hasil gennya untuk saya lupa waktu itu, dia itu adalah ciptaannya gitu. Berarti makin lama kita bisa memodifikasi manusia tergantung aturannya ya Mas ya. Berarti ini adalah salah satu yang akan berkembang terus di kemudian. Nah, ketika saya hubung-hubungkan, nah sikap kita itu gimana lagi nih kalau orang awam? Bagaimana kita menyikapi ketika ada ini, misalnya ada hal yang baru, apakah kita perlu cemas atau biasa, atau bagaimana menyikapinya, Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Melty. Tadi agak kepotong dikit ya, semoga pertanyaannya bisa saya tangkap. Tadi yang pertama
kalau saya breakdown ada beberapa poin. Yang pertama, apakah protein atau mungkin apakah yang kita makan, apakah lingkungan sehari-hari kita itu juga memberikan efek ke genetik kita. Nah, ini kita perlu mengkritisi lagi juga. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita harus berhati-hati membaca literatur dan juga bertanya ke pakar gitu ya. Apakah asumsi kita udah benar? Tapi memang ada sebuah fenomena yang kita namai dengan epigenetik. Jadi dalam studi anak kembar, dia tumbuh di lingkungan yang berbeda, bisa jadi ada perbedaan-perbedaan fenotip, dan itu terekam secara genetik, salah satunya dengan menggunakan mekanisme modifikasi dari DNA. Jadi DNA itu bisa kalau saklar itu ada on-off-nya, itu ditempeli dengan molekul seperti metilsitosin. Itu cara sel untuk mensupres si gen sih. Paling gampang mungkin di sekitar kita kalau kita melihat kucing kaliko, kucing yang 3 warna itu Bu, yang belonteng-belonteng itu. Nah, kucing warnanya oranye, putih, hitam. Nah, itu karena ada bagian di kromosom X-nya yang walaupun gennya sama, tapi ekspresi di bagian yang hitam, putih, sama oranye itu tersupres oleh mekanisme ini. Jadi jawabannya sih paling gampangnya bisa, jadi lingkungan bisa mempengaruhi ekspresi gen kita. Mungkin tidak mengubah gen, tapi mengatur gen mana yang menyala, mana yang mati. Tapi kalau terkait beberapa kasus tadi saya lihat, ya itu mungkin lebih ke asupan gizinya ya Yan ya. Jadi mungkin lebih ke arah sana sih. Terus tadi agak kepotong apalagi Bu ya, yang terkait dengan kekhawatiran tentang gene editing ya kalau nggak salah. Dan ya untuk Iya, iya betul Mas. Kan ada sekarang hantavirus itu kan. Berarti kan Oke. itu sekarang salah satu cara yang memusnahkan massal gitu ya Mas ya. Untuk I see. menghancurkan suatu negara atau kan dengan virus misalnya. Kemudian karena ada kegelisahan dari orang-orang yang sudah ini, saya untung enggak vaksin dulu. Kenapa? Sejak vaksin saya tekanan darahnya enggak stabil, kan apakah ada hubungannya itu Mas? Oke, jadi terkait beberapa konsepsi di masyarakat ya tentang kekhawatiran yang sebenarnya sangat dimaklumi ya, karena ya seharusnya pemerintah menjadi sumber informasi yang bisa kita percaya, tapi ternyata di Indonesia ini kita masih belum 100% percaya dengan pemerintah ya, terlihat dari berbagai macam opini yang ada di masyarakat kita. Nah, terkait dengan vaksinasi, apakah vaksinasi tadi berpengaruh ke kesehatan dan lain-lain? Jawabannya, kalau secara saintifik bisa jadi ada possibility-nya, tapi chance-nya sangat rendah. Jadi biasanya ketika kita mendevelop sebuah obat, sebuah vaksin, itu tidak tiba-tiba langsung dijual di pasar gitu ya. Itu melalui sebuah proses uji klinis yang sangat-sangat ketat sekali. Bahkan kalau bisa dibilang di dunia farmasi itu, rasio seorang peneliti di farmasi UGM menemukan senyawa baru sampai itu masuk ke apotek, itu rasionya kurang dari 1%. Dan itu butuh waktu hampir 5-6 tahun paling cepat itu. Cuman waktu COVID kemarin memang ada aturan-aturan yang kita bypass karena kondisi emergensi ya. Tapi di dunia ilmiah kita sangat kritis juga dengan vaksin, jadi banyak sekali studi yang dilakukan. Jadi kalau saya bisa mengassure bahwa saya akan mengendorse semua orang untuk vaksinasi. Jangan takut dengan vaksinasi. Karena itu memang sudah terbukti dan sudah dilakukan riset berpuluh-puluh tahun bahwa yaitu cara kita untuk menambah imunitas kita sih.
Artinya kalau kita menimbang tadi ya beneficence dan malevolence-nya, ya mending vaksin daripada nggak vaksin. Nah, terlepas apakah vaksin itu mempengaruhi tadi seperti tensi dan lain-lain, nah itu faktornya sangat banyak sekali Bu. Mungkin bisa dari usia karena mungkin kita usianya bertambah, bisa juga dari makanan, lingkungan dan seterusnya. Nah, itu yang perlu dicek ke dokter. Jadi kalau kita tidak yakin atau kita merasa kok saya sekarang habis vaksin tensinya naik turun ya, ya diperiksakan saja ke para ahlinya, para dokter-dokter kita dan kita ikuti instruksi dari mereka sih Bu. Kalau di lab sih nanti biasanya kita melakukan banyak sekali uji itu di tes dan seperti itu. Jadi untuk terakhir untuk Hanta, jadi karena kebetulan saya juga membantu teman di BRIN sebagai salah satu tim persiapan pandemi. Kami memang ada beberapa daftar dari WHO, beberapa virus yang perlu kita monitor. Hanta sebenarnya bukan virus baru sih Bu, jadi udah lama ada di yang kasus di Kulon Progo itu tahun lalu dan beberapa yang sequencing juga kami juga sih di tim gitu. Dan ya istilahnya bukan kasus yang baru dan nggak perlu terlalu khawatir. Yang kemarin cukup rame di sosmed itu memang kasus dari Argentina, dari Amerika Selatan yang sangat letal. Jadi tingkat apa namanya kalau kena virus itu ya 40% bisa meninggal gitu, 40% chance Mematikan ya. lethality. Tapi kenapa kita tidak perlu khawatir seperti COVID? Karena tingkat apa sih namanya persebaran dari manusia ke manusianya itu sangat kecil. Jadi kecuali Jumlahnya. memang berinteraksi sangat erat sekali, maka dekat. Dan biasanya kalau udah diisolasi kan langsung gercep ya WHO langsung isolasi. Nah ini ditahan sih. Jadi dan itu kasus khusus yang ada di Argentina. Kalau Hanta itu udah ada di mana-mana sebenarnya hampir semua tikus pasti punya Hanta. Cuman yang letal yang sangat berbahaya itu yang kemarin sempat viral. Tapi dari WHO sudah memberikan arahan bahwa semua under control sih. Jadi untuk kasus konspirasi bisa saya bilang bahwa sampai saat ini sepertinya tidak ada lab yang secanggih itu untuk benar-benar ngedesain virus yang bisa khusus menghancurkan suatu negara ya. Jadi selama ini belum ada kasusnya dan dari pengalaman saya di penelitian juga kita belum sejauh itu sih. Artinya kalau kita mau bikin virus ya kita harus siap-siap kita juga kena gitu. Jadi kalau disengajanya sepertinya sangat kecil kemungkinan. Jadi jangan terlalu khawatir Bu. Tetap dipantau dari sumber-sumber terpercaya, terutama dari teman-teman di klinis, dari dokter, mungkin dari sumber yang terpercaya seperti Kemenkes atau dari WHO atau dari ya dokter-dokter terdekat. Ada lagi yang mungkin belum tercover. Kelihatannya udah sih. Jadi itu yang ingin saya highlight lagi itu Bu Melvi dan ibu-ibu bapak guru yang lainnya. Jadi memang ketika kita sudah serahkan kepada ahlinya gitu ya, maka kita akan mendapatkan jawaban yang menenangkan ya. Jadi sekarang misalnya kalau diminta untuk vaksin gitu ya untuk anak-anak kita gitu ya, diikuti itu ada program pemerintah yang sudah dijamin, sudah tadi setiap dosis vaksinnya itu sesuai ukurannya dan di tahun-tahun tertentu, di umur-umur tertentu diberikannya gitu kan. Artinya itu memang sudah disesuaikan dengan daya acceptance di masing-masing individu anak-anak kita misalnya seperti itu. Nah, jadi yang kedua adalah serahkan apa namanya sumber informasi ini kepada ahlinya. Jadi jangan lagi kita berpatokan gitu ya hanya dari satu sumber, terus kemudian apalagi itu sumber yang kita tidak tahu validitasnya gitu ya. Apalagi lihat dari sosmed dan segala macam. Tentu kita sudah langsung ada auto screening. Oh ini ya hanya untuk wawasan saja, tapi tidak kemudian bisa kita ambil sebagai pertimbangan gitu ya, pertimbangan untuk menentukan sesuatu apakah kita akan menerima atau tidak gitu ya. Baik, apakah ada lagi Ibu Bapak sekalian? Oke,
kelihatannya itu Mas Martin, mungkin ada closing statement apa gitu yang atau cukup nanti kalau enggak nanti biar saya yang ngasih. Ya, kalau dari saya sih ilmu itu sangat luas ya, seperti yang saya sampaikan di awal, biologi itu ya dari seluruh muka bumi sampai ke level atom kita pelajari. Jadi tentu kita tidak bisa jadi jack of all trades gitu ya. Kita nggak bisa jadi ahli semuanya. Jadi saya pun selalu berusaha berhati-hati memberikan statement ketika itu memang bukan bidang saya. Dan terakhir eh, kalau sekarang ini dengan adanya internet itu double edged sword gitu ya. Jadi pedang dengan dua sisi ya. Kita bisa belajar apapun yang kita mau. Jadi tidak perlu ke UGM untuk belajar dalam karena semua informasi ada di internet. Tapi kita juga harus lebih kritis untuk menyaring informasi-informasi yang ada. Dan paling mudah sih memang konfirmasi ke sumber-sumber yang apa istilahnya valid gitu ya. Ya walaupun Ya, kalau saya boleh nagging ya itu sih harusnya pemerintah bisa lebih meyakinkan lagi bahwa sumber eh, informasi mereka valid. Tapi eh, terus bertanya Bu, terus bertanya, terus kritis. Insya Allah kami siap untuk memfasilitasi. Kalaupun kami tidak tahu jawabannya, banyak sekali jejaring-jejaring peneliti di Indonesia mungkin bisa memberikan jawaban lebih baik dari kami. Itu aja ya mungkin terakhir. siap. Ya, terima kasih Mas Martin Muhammadnada, Ibu Bapak sekalian kita beri aplaus dulu ya ke Mas Martin. Terima kasih sudah memberikan apa namanya wawasan, gagasan atau kemudian akhirnya pandangan atau paradigma sedikit ini ya artinya yang awalnya masih ragu sekarang udah saya yakin sekali gitu. Oh, nggak apa-apa gitu. Dan kita nggak perlu cemas dan seterusnya gitu ya. Dan satu hal lagi, Mas Martin dan Ibu Bapak sekalian, untuk menutup kelas kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan satu ilustrasi gitu ya, sebagai bagian dari kontemplasi di akhir kuliah kita gitu ya, bahwa ketika kita harus mencari benang merahnya antara dari sejarah bumi, dari paleontologinya, sejarah fosil dan sebagainya yang kita temukan di alam, yang itu menggambarkan proses-proses yang terjadi di muka bumi gitu ya. Nah, fosil itu merupakan sisa organisme yang sudah punah gitu ya. Yang kalau kita dengan kata lebih kasarnya lagi, bahwa fosil itu mengingatkan kita bahwa banyak kehidupan yang pernah gagal beradaptasi gitu. Nah, dengan teknologi yang sekarang sudah maju, dengan berbagai pendekatan yang lebih empiris gitu ya, artinya dengan bukti-bukti yang sangat banyak yang valid gitu ya, dari laboratorium sampai ke beberapa uji klinis tadi sudah disampaikan Mas Martin terkait dengan DNA misalnya gitu ya. Itu mengajarkan bahwa kita DNA editing dan seterusnya, sequencing seterusnya gitu ya. Itu mengajarkan kita bahwa bagaimana sih kehidupan itu akhirnya bisa berpotensi untuk lebih bertahan gitu. Jadi mungkin tantangan terbesar abad ini itu bukan sekedar memahami masa lalu, melainkan menggunakan pengetahuan itu sendiri untuk agar manusia itu tidak menjadi spesies yang gagal beradaptasi gitu ya. Apalagi uh, peristiwa yang mengancam kepunahan kita itu justru adalah peristiwa yang kita trigger sendiri ya, kita picu sendiri misalnya dengan climate change dan seterusnya. Baik, kira-kira itu Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih Mas Martin, semoga lekas sembuh ya dari batuknya. Kita akan meeting besok. Oke, Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan antusiasme hingga very last minute gitu ya. Dan ini sudah over dari jam 10, tapi oke lah Ibu Bapak seperti biasa selalu on gitu ya di momen-momen hingga sampai akhir. Kita akhiri sampai di sini ya Ibu Bapak sekalian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Selamat malam dan sampai jumpa di pertemuan atau di kuliah selanjutnya. Sehat selalu Ibu Bapak sekalian. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Silakan. Kasih. Izin keluar. Izin keluar. Izin. Siap-siap Ibu. Mari semua. Mari. Terima kasih ya. Ya. Oke, Assalamualaikum.